Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang anak muda yang luar biasa. Nah, ia adalah seorang mahasiswa aktif di UPN Veteran Yogyakarta, namun ia juga menjalankan sebuah bisnis online shop. Langsung saja kita panggil narasumber kita, Kak Sylvia. Halo. Oke, apa kabar Kak Sylvia? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, ngomong-ngomong, sekarang masih semester berapa nih untuk kuliahnya? Saat ini saya masih semester 8 dan sedang mengerjakan skripsi. Oke, baru sibuk-sibuknya untuk Ya, mengerjakan skripsi ya. betul. Oke. Langsung saja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Boleh nggak ceritakan bagaimana awalnya Kak Sylvia terjun di dunia bisnis online ini sambil tetap kuliah? Awalnya saya ingin mandiri secara finansial dan saya ingin memiliki penghasilan sendiri tanpa harus meminta terus ke orang tua. Saya mulai jualan kecil-kecilan dari mulai masker dan aksesoris yang dimulai dari Instagram. Oke. Nah, apa nggak berat nih dalam membagi waktunya sebagai mahasiswa dan sebagai pebisnis? Sebenarnya lumayan berat ya. Kadang ada kelas pagi dan malamnya saya harus mempersiapkan packing orderannya. Tapi saya pelan-pelan belajar membagi waktu saya dan tetap memprioritaskan kuliah saya. Nah, oke. Lalu tantangan apa yang Kak Sylvia rasakan yang paling terasa berat saat mengerjakan dua peran sekaligus sebagai mahasiswi yang sedang aktif untuk mengerjakan skripsi saat ini dan sebagai pebisnis? Sebenarnya tantangannya cukup lumayan banyak ya. Pernah saya harus mengikuti ujian di kampus dan harus mempersiapkan pesanan yang cukup lumayan banyak. Selain itu kendalanya supplier saya yang lumayan jauh jaraknya dari rumah saya dan harus memerlukan waktu yang lumayan untuk mengambil barang tersebut. Oh, oke. Lalu kalau boleh tahu kapan titik balik keberhasilan bisnis Sylvia nih? Titik baliknya ketika saya memulai membuat konten di TikTok. Awalnya saya malu membuat konten di TikTok. Saya kurang percaya diri dengan konten saya, tapi lama-kelamaan saya mulai percaya diri untuk membuat konten terus-menerus dan mulai melakukan live juga. Oh, oke. Untuk live setiap hari atau berapa kali? Sampai saat ini seminggu sekitar 3 kali. Oke. Lalu apa strategi yang Kak Sylvia jalankan agar bisa bersaing dengan penjual lain yang memiliki produk atau harga yang sama? Saya lebih fokus ke kejujuran, pelayanan yang cepat dan konten yang real. Misalnya saya sering upload konten packing pesanannya dan juga melakukan live, itu juga termasuk buat strategi penjualannya begitu. Apakah bisnis Kak Sylvia ini dikerjakan sendiri ataukah sudah memiliki tim dalam packing atau promosi? Untuk sampai saat ini saya masih kerjakan semuanya sendiri, tapi kadang kalau orderannya lumayan banyak, saya memiliki teman yang bisa membantu saya dalam packing orderannya. Oke. Lalu prinsip apa yang Kak Sylvia jalankan selama ini? Prinsip saya yang utama adalah jujur, sabar, dan konsisten. Jujur dalam menjual produk, sabar dalam menghadapi pelanggan, dan konsisten dalam melakukan atau membuat konten. Oke, kalau boleh tahu kilas balik
apa nih yang Kak Sylvia alami, atau keputusan apa yang berdampak besar untuk keberhasilan atau kemajuan bisnis Kak Sylvia nih? Saya memutuskan untuk membuat konten pertama saya di TikTok. Meskipun saat itu saya merasa kurang percaya diri dalam membuat konten, tapi dari situ malah justru saya semakin percaya diri dan menjadi keputusan kecil yang bisa membawa perubahan yang besar. Berarti awalnya introvert ya ini Kak Sylvia? Ya, lumayan ya Kak, lumayan introvert. Oke, nah untuk saat ini kan banyak mahasiswa yang mulai jualan online nih. Nggak cuma mahasiswa sih, ada juga rumah tangga atau bahkan yang masih adik-adik yang masih sekolah. Terus apa nih pesan Kak Sylvia untuk mereka yang sedang belajar dan sedang menjalani bisnis online shop ini? Pesan dari saya ya, mulai aja dulu, jangan nunggu sempurna atau memiliki modal yang besar. Gunakan sosial media dengan baik, ikuti tren yang ada, dan jangan malu untuk jualan. Kita hidup di era digital, kalau dimanfaatkan dengan baik, peluangnya luar biasa. Oke, sangat menginspirasi banget ya ini dari Kak Sylvia untuk teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis online shop ini, jangan patah semangat ya. Seperti Kak Sylvia yang memulai perlahan, terus lama-lama dia berkembang ya. Jadi kita harus tetap belajar meskipun tanpa modal yang besar. Kita bisa meraih penghasilan tambahan dari bisnis online ini juga, seperti yang diceritakan oleh Kak Sylvia. Oke, sekian untuk ngobrol bareng anak muda luar biasa ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.